Iya. Ini sudah masuk belum ya? Udah. Oke, baik kita mulai. Izin saya sharing screen. Oke. Oke, kita mulai. Nah, selama praktikum pengambilan darah ini akan kita lakukan secara daring dan luring, jadi kita blended learning ya. Untuk pertemuan pertama sampai ke 8 nanti kita akan lakukan dengan pertemuan daring, kemudian selanjutnya 5 pertemuan berikutnya nanti kita akan pertemuan secara luring. Baik, sebelumnya untuk pengantar praktikum pengambilan darah seperti biasa, saya akan menyampaikan visi dari Prodi TBD, yaitu menghasilkan teknisi pelayanan darah yang unggul dan terdepan di bidang pelayanan darah di tingkat nasional, serta mewarisi nilai-nilai Kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Nah, berikut adalah misi dan tujuan dari Prodi TBD, dititik beratkan pada 6 bidang, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian kerjasama, penyelenggaraan dan pengembangan manajemen yang baik dan mandiri. Kemudian mendalami dan mengembangkan nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Nah, berikut adalah outline-nya. Nanti kita akan membahas terkait dengan deskripsi mata kuliah sampai sumber referensi yang akan kita gunakan. Kemudian ini deskripsi mata kuliah. Kemarin pada saat pertemuan teori sudah saya sampaikan, tetapi saya ulangi sekali lagi bahwa pengambilan darah adalah merupakan mata kuliah yang membahas pengetahuan dan keterampilan tentang pengambilan darah yang meliputi landasan hukum, kategori donor whole blood, macam-macam antikoagulan dan additive solution, peralatan dan bahan, prinsip, standar, teknik, alur, dan prosedur pengambilan darah, baik secara konvensional maupun afiresis, kemudian pemeriksaan pasca donasi dan pelabelan, perawatan pendonor pasca donasi, reaksi donor dan cara menanganinya, umpan balik pendonor, pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil pengambilan darah. Kemudian, untuk capaian pembelajaran prodi itu ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama itu menjunjung tinggi kode etik profesi teknisi pelayanan darah, kemudian menguasai konsep teoritis secara umum tentang macam-macam pendonor, persyaratan calon pendonor, kemudian registrasi pendonor, dan anamnesis. Kemudian untuk keterampilan khususnya, mampu melakukan terapeutik phlebotomi dengan cara manual maupun afiresis untuk terapi pasien sesuai prosedur dan ketentuan standar di bawah supervisi dokter. Kemudian mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Kemudian untuk
capaian pembelajaran mata kuliah ini yang akan kita bahas di praktikum nanti, itu adalah mulai dari ruang lingkup pengambilan darah, kemudian mengidentifikasi landasan hukum, macam-macam kantong antikoagulan dan additive solution, kemudian mampu menjelaskan kategori donor, menjelaskan persiapan pendonor dan persiapan petugas sebelum donasi, kemudian mengidentifikasi alat bahan, melakukan persiapan dan perawatan alat bahan pengambilan darah. Kemudian mampu melakukan menjelaskan teknik, alur, dan melakukan prosedur pengambilan darah, mengidentifikasi permasalahan teknik pengambilan darah dan cara mengatasinya, kemudian mampu melakukan pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi hasil pengambilan darah. Kemudian mampu melakukan pemeriksaan pasca donasi, pelabelan, perawatan darah, transportasi, dan penyimpanan karantina. Kemudian mampu melakukan perawatan pendonor pasca donasi dan menangani umpan balik pendonor. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi reaksi pendonor dan mampu menanganinya. Selanjutnya untuk materi praktikumnya adalah di sini nanti ini saya salah apa enggak ya ini kok? Enggak ya. Ya, enggak. Kemudian di sini nanti harapannya mahasiswa itu mampu memahami ruang lingkup praktikum pengambilan darah. Kemudian mampu melakukan perencanaan pengambilan darah, alat bahan, formulir donor, dan inform konsen. Nah, sebelum melakukan pengambilan darah, setiap petugas itu harus mampu melakukan perencanaan pengambilan darah. Artinya perencanaan itu perencanaan di dalam gedung dan pada saat kegiatan mobile unit. Nah, itu kan pengambilan darah itu disesuaikan untuk persiapan alat bahannya itu disesuaikan dengan estimasi atau perkiraan jumlah donasi pendonornya. Misalnya donornya 50, berarti persiapan alat dan bahannya setidaknya adalah 50 ditambah spare 10%. Biasanya seperti itu, ditambah 10%. Gitu. Misalnya ada 50 pendaftar, kemudian di-spare 50%, gitu. Karena biasanya kalau di UTD itu kan bisa dihitung rata-rata setiap harinya itu berapa, seperti itu. Kalau di mobile unit itu sesuai dengan permintaan dari panitianya. Nah, panitianya itu biasanya mereka punya estimasi peserta itu berapa, kira-kira berapa yang hadir, seperti itu. Nah, itu biasanya mereka udah mendaftari dulu, gitu, ada berapa yang hadir, kayak gitu. Nah, kemudian digunakan sebagai perencanaan untuk menyiapkan alat dan bahan itu. Kemudian demikian juga formulir donor dan juga inform konsennya. Itu harus disiapkan menyesuaikan dengan kebutuhan alat bahannya. Jangan sampai menyiapkan alat dan bahan itu yang lebih dari perencanaan. Kenapa? Karena alat bahan itu kan bisa rusak. Formulir dan inform konsen juga bisa daripada oyong-oyong bawa banyak itu kan harus direncanakan seperti itu. Kemudian melakukan identifikasi pendonor dan serah terima donor dengan menggunakan komunikasi efektif tentunya. Nah, di sini mengidentifikasi pendonor itu selain kita harus mengenali pendonor ini adalah untuk pendonor pengganti ataukah sukarela yang pertama. Kemudian yang kedua, donor ini untuk diolah menjadi trombosit atau tidak. Nah, itu yang harus dimaksudkan perencanaan itu di sini. Jadi merencanakan mengidentifikasi pendonor ini. Karena untuk perencanaan pengolahan komponen darah itu diawali dari pengambilan ini. Jadi misalnya ini mau diambil untuk trombosit. Berarti cara mengambilnya itu juga ada perbedaan dengan pendonor secara umum. Nah, kalau pendonor trombosit kan tidak boleh 2 kali tusuk, alirannya harus lancar, harus selesai sesuai standar, 15 menit, tidak boleh lebih. Nah, itu. Sehingga harus direncanakan ini. Ketika ini labelnya biasanya di formulir itu udah ditulis TC. Kayak gitu. Nah, berarti si petugas itu biasanya kalau udah ada labelnya TC itu akan berhati-hati, akan menyesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan untuk pengolahan
TC. Kemudian serah terima donor. Serah terima ini adalah serah terima formulir dan pendonor dari bagian seleksi donor ke bagian pengambilan darah. Nah, jadi petugasnya itu antar petugas itu petugas menyerahkan formulir, kemudian petugas pengambilan darah itu menerima formulir tersebut. Nah, kemudian di situ ada komunikasi efektif, ada komunikasi yang dilakukan, ada identifikasi. Apa yang dilakukan identifikasi? Nah, menanyakan setidaknya nama, alamat, golongan darah, itu apakah sudah cocok dengan yang ada di formulir. Nah, itu. Kemudian pendonor dipersilahkan untuk mencuci lengan. Nah, itu adalah komunikasi efektif yang dilakukan kepada pendonor. Jika formulir itu dibawa oleh pendonor. Tetapi kalau pendonor formulirnya itu dibawa petugas, berarti petugas yang memberikan kepada petugas yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah identifikasi vena dan praktek melakukan pengambilan darah. Nah, di sini untuk identifikasi vena lengan, untuk pengambilan darahnya itu pentem dan juga calon pendonor. Ya, jadi pertama itu memang kita belajarnya pakai pentem ya. Ini belum saya hapus yang pentemnya. Jadi untuk pentem itu hanya sarana yang pertama kita gunakan untuk latihan nusuk. Sebelum menusuk langsung calon pendonor. Nah, kita berani dulu menusuk, lancar menusuk pentem itu, maka diharapkan akan lancar menusuk si pendonor. Nah, kemudian permasalahan teknis dan cara mengatasinya. Nah, pada saat pengambilan darah itu yang paling sering akan terjadi permasalahan teknis. Apalagi kalian yang masih level-level atau pada tahap awal. Jadi kalian masih belajar. Nah, itu pasti banyak kendala. Itu yang banyak sekali kendalanya. Nah, itu nanti kita akan pelajari di situ dan termasuk cara bagaimana mengatasinya atau menanganinya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan pengambilan darah. Nah, pencatatan dan dokumentasi apa yang pencatatan atau catatan-catatan apa yang wajib dilakukan, kemudian didokumentasikan atau disimpan, selanjutnya menyusun laporan kegiatan pengambilan darah. Nah, yang terakhir itu nanti ada reaksi donor dan cara mengatasinya. Jadi, kita diajak untuk mengidentifikasi reaksi-reaksi donor apa yang mungkin terjadi pada saat pengambilan darah, kemudian juga bagaimana cara menanganinya. Selanjutnya ini untuk metode praktikum ya. Metode praktikum itu nanti yang pertama itu memperhatikan petunjuk praktikum. Perhatikan petunjuknya praktikum. Yang kedua, memperhatikan video pembelajaran. Nah, jika ada ini ya, karena tidak semua materi itu diberikan video pembelajarannya, seperti itu. Kalau misalnya dosen memberikan video penjelasan terkait dengan metode praktikum atau topik praktikum, maka ya perhatikan, disimak gitu ya penjelasannya. Kemudian selain itu melakukan kajian studi kasus dan nanti akan diskusi gitu. Yang terakhir adalah unjuk kerja atau demonstrasi. Nah, sini demonstrasi itu ya mendemokan, mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengambilan darah. Untuk pengalaman belajarnya, nanti yang pertama itu praktikum secara daring dan luring, kemudian melakukan diskusi, melakukan demonstrasi atau unjuk kerja, dan yang terakhir adalah membuat laporan praktikum. Nah, kemudian untuk evaluasi akhir dari praktikum, maka yang akan digunakan untuk mengevaluasi yang pertama adalah nilai aktivitas. Nilai aktivitas itu terdiri dari pretest dan posttest. Nah, untuk besarnya adalah 25%. Kemudian untuk laporan praktikum itu adalah 25%. Dan untuk ujian praktikum itu adalah 50%. Nah, jadi di sini untuk ujian praktikum itu nilainya sangat besar ya. Di sini untuk laporan praktikum itu juga kalau upraknya itu biasanya nilainya kan
meskipun 50% itu yang nilainya bagus gitu itu, apa namanya ya, ya ada tapi, tidak banyak, maka laporan praktikum dan pretest ini akan mendukung apa namanya, hasil praktek itu. Kalau nilainya udah tinggi itu biasanya setidaknya udah mengantongi nilai 50 gitu. Jadi kalau jebloknya di uprak, maka nanti yang di aktivitas dan di praktikum ini, apa namanya, akan, menutupi dari kekurangan nilai uprak. Nah, kemudian ini dosen pengampunya nanti dengan saya untuk pembimbing praktikum dan Bu Yuli. Kemudian untuk jadwalnya itu mulai hari ini itu adalah pengantar praktikum. Kemudian nanti hari pertemuan berikutnya nanti ada perencanaan pengambilan darah, alat dan bahan, formulir donor dan inform consent nanti dengan Bu Yuli. Jadi nanti kalian akan diajak untuk mengenal, untuk merencanakan bagaimana untuk melakukan pengambilan darah, kemudian mengenal alat dan bahan yang digunakan, kemudian mengenal formulir dan inform consent dan cara untuk mengisinya itu seperti apa, dan mana apa saja yang akan diisi, seperti itu nanti dengan Bu Yuli. Kemudian berikutnya adalah identifikasi dan serah terima donor dan komunikasi efektif, ini juga dengan Bu Yuli nanti. Nah, berikutnya nanti untuk pertemuan keempat itu mengidentifikasi vena dan praktek pengambilan darah dengan Phantom ini. Jadi ini masih dengan apa namanya, daring. Nah, kalau kalian di rumah masing-masing, maka kalian apa namanya, kalian menggunakan media apa saja boleh. Mau menggunakan selang, mau menggunakan apa, tetapi kalian harus apa namanya, mempunyai atau membeli apa namanya, jarum pipet itu, spet, itu digunakan untuk latihan memilih vena, untuk menusuk vena itu. Nah, dengan Phantom ini. Nah, atau apa saja, misalnya kalau mengidentifikasi venanya nanti biasanya diberikan kasus gitu ya, beberapa vena, gambar vena itu terus nanti disuruh memilih mana yang akan dipilih, akan ditusuk seperti itu dan alasannya apa, seperti itu. Kemudian berikutnya nanti di pertemuan kelima itu nanti ada permasalahan teknis dan cara mengatasinya. Jadi misalnya ada kendala-kendala pada saat pengambilan darah itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu dengan studi kasus juga ini nanti. Kemudian berikutnya adalah pencatatan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan pengambilan darah. Nanti akan diajari untuk membuat laporan kegiatan pengambilan darah. Nah, ini untuk pertemuan daring, kemudian nanti ada reaksi pendonor dan cara mengatasinya itu ada 2 pertemuan nanti dengan Bu Yuli. Jadi, untuk praktek daring nanti ada 8 pertemuan, kemudian nanti berikutnya adalah untuk pertemuan luring itu akan dimulai pada tanggal 5 April. 5 April itu dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, kemudian untuk waktunya sudah ditentukan antara jam 7 sampai jam 9.50, itu jam 10 lah. Nah, jam 10 cuma jam 9.10 ada jeda 10 menit itu untuk pergantian maksudnya kan begitu. Nah, ini dilakukan pengambilan darah lengan, jadi dengan yang pertama itu nanti belajar dulu pakai Phantom, semua belajarlah pakai Phantom, kemudian berpasang-pasangan, kemudian saling bergantian menjadi petugas dan menjadi calon pendonor. Nah, kalau di sini kita tidak boleh berbicara probandus ya, tetapi di sini biasakan kita bicara calon pendonor darah seperti itu. Nah, kemudian untuk latihan ini kita akan berlatih selama 5 kali, jadi sampai pertemuan ke-13 yaitu di hari Jumat 20 Mei 2022. Kemudian untuk apa namanya? Untuk ujian praktikum akan dilaksanakan tanggal 24 Mei 2022. Nah,
Untuk tugas akhir dari praktikum adalah membuat apa namanya, mengumpulkan atau meresum dari laporan-laporan, pengambilan darah itu, dikumpulkan jadi satu, kemudian, dibuat PDF, diberi file, nama file laporan praktikum gitu, kemudian dikumpulkan di e-link. Nah, jadi harus, eee, laporan-laporannya mulai laporan pertama sampai terakhir itu dikumpulkan, disimpan, kemudian nanti dibuat, apa namanya, dibuat laporan, dalam bentuk laporan, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk metode praktikum itu akan disampaikan secara sinkronus dan asinkronus. Artinya sinkronus itu nanti dengan tatap muka langsung dengan Zoom, tapi akan dikombinasi juga dengan e-learning seperti itu. Nah, kemudian asinkronus itu dilakukan dengan e-learning. Jadi, petunjuk praktikum itu sudah ada di dalam e-learning itu, kemudian, petunjuk penugasan praktikumnya apa, itu juga sudah ada di situ, seperti itu. Nah, nanti untuk praktikum e-learning, itu setiap mahasiswa harus melakukan refleksi. Refleksi itu, apa namanya, merefleksikan apa yang sudah dipelajari itu, kemudian melakukan diskusi di e-learning atau di Zoom. Nah, sehingga, kalian sudah belajar, sudah mengerjakan praktek, kemudian perlu diskusi. Nah, diskusi itu dapat dilakukan melalui e-learning, forum diskusi, atau bisa dengan Zoom, secara langsung, seperti itu. Nah, kemudian untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian atau skill dapat melakukan belajar kelompok atau dengan peer group dengan mahasiswa yang berprestasi, yang dirasa berprestasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk laporan praktikum ini merupakan prasyarat untuk mengikuti UPRAK. Jadi harus dikerjakan secara mandiri dengan tulisan tangan. Nah, dengan tulisan tangan. Kemudian difoto dan di-scan dengan PDF. Untuk laporan dikumpulkan di e-learning, yaitu di forum upload tugas. Nah, kemudian, apa ini ya? Oh, ini yang kemarin tugas teori ya. Untuk tahapan persiapan praktikum, itu untuk praktikum daring pada saat Zoom responsi, gunakan seragam dan on kamera. On kamera. Ini aturannya, mohon didengarkan ya. Kalau misalnya ada nanti off kamera, kemudian dicari-cari nggak ada, dianggap tidak hadir. Tuh, tolong diperhatikan. Nah, teman-teman yang mungkin tidak menyimak, mohon untuk di-sharingkan. Kemudian mahasiswa wajib melakukan presensi. Kehadirannya itu harus 100% sebagai syarat untuk bisa mengikuti UPRAK. Nah, bagi yang berhalangan itu wajib berkoordinasi dengan dosen atau dengan apa namanya pembimbing praktikum dan mengganti jam praktikum. Gitu. Nanti dosen akan memberikan penugasan supaya untuk mengganti kehadirannya itu. Kemudian untuk praktikum luring sesuai dengan ketentuan dari lab. Yang pertama mahasiswa harus hadir 15 menit sebelumnya. Kemudian cek kesehatan dan patuhi protokol menggunakan seragam dan jas lab sendiri. Kemudian mencuci tangan dan menggunakan APD sesuai kebutuhan. Kemudian mahasiswa wajib melakukan pencatatan suhu penyimpanan. Kemudian mahasiswa wajib melakukan desinfeksi area kerja sebelum dan sesudah praktikum. Jadi ini sudah nggak usah disuruh kalau mau masuk lab, itu udah langsung dilakukan. Jadi nggak usah diperintah, langsung prosedurnya adalah seperti itu. Nah, ini budaya yang harus kalian terapkan, karena ini sebagai dasar nanti kalau kalian bekerja itu akan seperti itu. Jadi nggak usah disuruh kalau bekerja, kalau di sini dieleke atau apa namanya, diberitahu sama dosennya, gitu, disuruh. Lah kalau bekerja enggak, hanya dilihat, nanti dicatat,
nanti rekomendasi tidak lanjut apa enggak, cuma tinggal gitu. Jadi, kalau bekerja itu beda dengan belajar. Kalau belajar itu memang diajari supaya kalian bisa gitu. Tapi kalau bekerja kalian udah daftar, nah itu akan ada penilaian kinerja. Jadi teman-temannya mungkin segan karena untuk apa namanya, istilahnya, biasanya kan ada tahap orientasi. Nah, tahap awal orientasi itu digunakan untuk melakukan penilaian, penilaian terhadap bagaimana sih skill kita, bagaimana attitude kita, bagaimana kemampuan kita, seperti itu. Nah, jadi, eee budaya ini harus diterapkan, gitu. Nggak usah dituruh kalau datang ya udah, itu, ritual yang harus dijalani oleh, teknisi pelayanan darah. Pertama datang ya cuci tangan, pakai APD, desinfeksi area kerja, pulang juga berangkat bersih, pulangnya juga harus bersih. Itu sudah menjadi ritual. Pencatatan suhu itu sudah menjadi ritual. Jadi nggak usah disuruh, itu harus selalu dikerjakan, seperti itu. Demikian juga nanti di lab, pada saat praktikum kalian juga harus begitu, nggak usah disuruh, udah langsung otomatis, gitu. Kemudian untuk laporan praktikum itu dibuat sesaat setelah praktikum atau biasanya nyambi gitu ya. Kan kalau aftab atau praktikum itu kan gantian. Karena keterbatasan tempat, tempatnya kan hanya 4 seat gitu ya, 4 4 kursi donor atau donor chair. Itu kemudian, yang lainnya itu bisa sambil menulis laporannya gitu. Tidaknya nyicil alat bahannya, kemudian, prosedurnya, kemudian nanti tinggal hasil dan pembahasan. Nah itu, apa namanya, tinggal melengkapi saja. Nah, untuk pengumpulannya, maksimalnya kapan itu nanti sesuai dengan petunjuk dosen, ya. Kalau idealnya, kalau saya biasanya kalau pertemuan luring itu waktu belum terbatas karena pandemi itu, datang datang, praktek, pulang udah selesai. Jadi laporan udah dikerjakan pada saat praktikum itu. Jadi pulang itu udah udah nggak ada beban kalian, gitu. Kalian bisa mengerjakan, yang lainnya atau bisa seneng-seneng gitu ya. Maksudnya kan, waktunya kan tidak hanya untuk belajar dan mengerjakan tugas, tapi kan juga ada waktu-waktu yang untuk kegiatan ekstra seperti itu. Nah itu, jadi, eee, tujuannya adalah untuk apa namanya ya, me membuat efektif, efisien dalam belajar. Tapi kalau kalian terbiasa menunda pekerjaan, nah ini akan menjadi budaya yang susah untuk dihilangkan sampai kapanpun. Nah, maka dibiasakan kalau kita bekerja di layanan kesehatan, maka harus dibiasakan untuk patuh, untuk disiplin, untuk menggunakan waktu seefisien mungkin. Karena apa? Karena kita itu bekerja menyangkut nyawa orang banyak. Menyangkut nyawa orang banyak. Sedikit layanannya berkurang atau kurang baik, apalagi zaman sekarang, zamannya medsos, nanti akan diupload dan lain sebagainya. Dan itu yang akan, apa namanya, merugikan, selain kerugiannya sendiri juga institusinya. Nah, kalau petugasnya, ya mungkin petugasnya kalau baik, kantornya dilakukan pembinaan, seperti itu. Diperingatkan, dibina. Nah, kalau misalnya ada yang, kita baru gitu, nah bisa saja kita langsung, "Oh ya wes ini nggak direkomendasikan lagi, nanti nggak dipakai lagi," gitu, nggak diperpanjang, nah gitu. Tapi kalau kita kerjanya baik-baik, sikapnya baik, terus, apa namanya, attitude-nya baik, maka ya kita akan dipertahankan. Itu, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah ini kriteria penilaiannya, untuk penilaian atau rubrik penilaian untuk praktikum, pengambilan darah itu, yang pertama itu adalah penilaian afektif, terkait dengan, kegiatan pengendalian infeksi. Pengendalian infeksi itu adalah kebersihan, menjaga kebersihan dan kerapian. Kebersihan dan kerapian itu apa saja? Yaitu tadi, penggunaan APD, membersihkan area kerja,
kemudian menjaga kebersihan dan kerapian hasil kerja. Nah, itu adalah di sini adalah kegiatan pengendalian infeksi. Kemudian kedisiplinan. Di sini kedisiplinan itu yang akan dinilai adalah ketepatan waktunya. Waktu melaksanakan pengambilan atau melakukan pengambilan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak. Kemudian mengumpulkan laporan praktikumnya, laporannya sesuai dengan ketentuan apa tidak, itu adalah kedisiplinan. Kehadirannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ataukah terlambat. Nah, itu. Kemudian untuk penilaian psikomotorik, ini di sini adalah terkait dengan skill atau kemampuan, skill lab ya, ini kemampuan melakukan persiapan alat dan bahan, mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian memvalidasinya, jadi ini siap digunakan atau enggak, ready digunakan atau enggak. Contohnya apa? Timbangan, apakah timbangannya itu menunjuk angka 0 apa enggak, seperti itu. Kemudian klaimnya apakah sudah siap digunakan apa enggak. Kadang-kadang kan macet, kalau macet nanti pada saat digunakan untuk menyiler atau menyerot, itu akan ada gangguan. Nah, sehingga harus disiapkan dulu, divalidasi, oh bisa digunakan. Guntingnya tajam apa enggak. Nah, guntingnya jangan-jangan untuk memotong selang itu sampai terseok-seok gitu, selangnya nggak putus-putus, darahnya muncrat-muncrat kemana-mana. Nah, itu harus dipastikan bahwa guntingnya itu juga guntingnya itu tajam. Selain tajam juga bersih, sudah disterilkan. Itu yang pertama. Kemudian selain alat bahan, kemudian tensimeternya. Tensimeter itu biasanya digunakan untuk membendung ya, sebagai manset gitu sebenarnya. Tapi kan kita perlu apakah manset itu berfungsi baik atau tidak. Itu harus dicek. Dicek itu. Nah, mansetnya itu apakah bocor ini jadi nggak mau naik-naik. Nah, jadi gembos aja. Nah, itu seperti itu. Itu harus divalidasi. Alatnya harus divalidasi. Kemudian berikutnya adalah kantongnya. Kantong darah ini juga yang sering terjadi itu eh, karena kan kita ada aturan kantong itu dibuka ketika mau digunakan. Nah, kalau tidak kita validasi dulu, selangnya itu biasanya kan dirapikan gitu menempel pada kantong utama. Nah, itu kalau tidak dilepas dulu kemudian dipastikan bahwa ini lancar, antikoagulannya itu ditutupnya dibuka sedikit, antikoagulannya dikeluarkan dikit, itu kalau keluar berarti lancar. Tapi kalau tidak, berarti itu tidak lancar. Nah, itu kadang-kadang biasanya karena selangnya itu tergencet atau kepencet gitu ya. Jadi ibaratkan apa ya, saya ngasih ini ya, ini nggak kelihatan ya kalau ini warnanya merah nih kelihatan. Nah, ini itu biasanya ngelipet gini, ngelipet itu gencet gini. Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Nah, ini biasanya muncer gini atau gencet atau kepencet gini. Nah, karena kan ini isinya antikoagulan. Nah, itu kadang-kadang ini karena kan produksinya itu dalam keadaan panas mungkin ya sehingga bisa tergencet gini. Nah, ini kalau kelipet gini itu biasanya nggak akan keluar. Meskipun venanya udah gede, udah tepat kita milihnya, tapi kalau kita nusuk alatnya, kantongnya tidak kita validasi dulu sebelum digunakan, maka dapat terjadi seperti itu. Ini saya dulu pernah ngalamin kayak gitu tuh. Jadi udah tak tusuk, udah ini udah pas, tak geser-geser jarumnya udah, ini kok nggak keluar, darahnya mandek aja di selang itu kenapa nih gitu. Oh ternyata gencet di dekat selang di bagian pangkalnya itu. Nah di situ ternyata gencet, kelipet gitu, nggak sadar sampai udah dipindah lengan, udah gitu, ternyata nggak keluar juga. Terus akhirnya kita cabut, donornya udah nggak mau donor lagi. Setelah itu udah kita cek lagi, ternyata selangnya yang kegencet. Nah itu, selangnya yang kelipet. Itu. Nah kadang-kadang seperti itu.
Sehingga kita harus dapat melakukan validasi. Kelengkapannya, lengkap apa enggak? Jangan sampai masalahnya ini sepele. Kadang-kadang ada plester atau apa namanya hemafix atau apa sih plester itu namanya? Hepafix itu. Nah itu biasanya itu selang plester itu lupa dilepas. Nah lupa dilepas karena ada beberapa yang tidak mempunyai tempat untuk memotong memotong plester itu ya, isolatif kayak isolatif itu loh. Nah, alatnya itu biasanya di sini ada geriginya gitu. Contohnya ini aja deh. Ini terus di sini itu untuk memutus gitu. Nah, kalau nggak punya cuma bunderan doang itu kadang-kadang kita udah mau ngelepas jarum, mau apa namanya, fiksasi jarum, bingung karena ini belum dilepas. Nah, itu sepele ini, tapi jadi apa namanya, jadi gawe istilahnya kalau orang Jawa itu. Jadi bermasalah gitu. Nah, kan nggak mungkin kita minta tolong donor, Pak, minta tolong dipegangi dulu ya. Nah, itu. Tapi akhirnya ya begitu kalau untuk menyelesaikan, karena kalau nggak dipegangi donornya, kita nggak akan bisa memotong itu tadi, plester itu tadi. Kecuali ada petugas lain yang kita mintain tolong. Nah itu, tapi kan pagu, tur lucu gitu ya. Orang kita sudah profesional kok menyiapkan gitu aja sampai ketinggalan. Nah itu. Kemudian setelah itu di pelaksanaannya itu ada komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu komunikasi yang dibangun pada saat proses pengambilan darah itu. Nah, di situ sebelum melakukan penusukan itu petugas harus melakukan komunikasi efektif dengan menanyakan identitas pendonor. Identitas pendonor. Jadi menanyakan identitas ini harus berkali-kali. Tadi yang pertama pada saat apa namanya serah terima. Yang kedua sebelum melakukan penusukan. Betul enggak? Kalau betul itu baru dipersilahkan duduk. Dipersilahkan duduk, kemudian berbaring atau duduk dengan kalau di donor chair itu dipersilahkan untuk duduk nyaman seperti itu. Kemudian kira-kira lengannya, bajunya itu bisa pakai lengan panjang apa pendek, bisakah di apa namanya ditarik supaya untuk melihat venanya terlihat seperti itu. Nah, kemudian kalau memang betul udah cocok antara formulir dengan si pendonornya, kemudian eh, mencocokkan formulir tadi. Kemudian melakukan disinfeksi vena. Nah, udah disinfeksi vena, kemudian penusukan, fiksasi. Nah, fiksasi itu yaitu memplester si jarum tadi itu supaya tidak bergerak pada saat pengambilan darah. Kemudian penggoyangan atau homogenisasi, tujuannya adalah untuk supaya antikoagulan yang ada di dalam kantong itu dengan darahnya itu tercampur rata gitu. Kemudian setelah selesai pemotongan selang, kemudian pengambilan sampel, pencabutan jarum, perawatan luka tusuk, kemudian hasil akhir adalah keberhasilan penusukan itu. Itu keberhasilan diukur dari apa ya, dari waktunya, kelancarannya, kemudian volumenya apakah terpenuhi, sampelnya bisa diambil apa enggak. Itu kalau semua dapat terpenuhi maka nilainya adalah maksimal. Itu. Kemudian volume itu kita harus dapat menghitung volume darah itu kalau dalam bentuk gram dan juga dalam bentuk mili. Kalau kita menggunakan hemoscale, timbangan darah, maka kita akan dapat menghitung alatnya itu yang menghitung. Oh, 350 kapasitasnya. Udah selesai. Nanti dia akan gencet sendiri selangnya dan alarmnya akan berbunyi. Tetapi kalau kita menggunakan timbangan kue, maka dalam bentuk gram, maka harus dikonversi. Kalau 350 mili itu, kalau ditimbang itu berapa gram? Nah, yang ditimbang itu apa saja? Apakah hanya darahnya, ataukah termasuk antikoagulan dan juga kantong darah yang digunakan? Nah, itu. Nah,
Kemudian untuk pemahaman SOP itu bagaimana, pemahaman, teman-teman itu terkait dengan prosedural, secara prosedural itu. Kenapa kok harus dilakukan disinfeksi, kenapa kok 3 kali, kenapa kok harus menggunakan betadin dan juga dengan menggunakan alkohol, kenapa kok lengannya tidak boleh dilipat pada saat pengambilan darah selesai. Kenapa kok tidak boleh langsung duduk atau, berdiri dan lain sebagainya. Kenapa kok sebelum makan tidak boleh sebelum donasi tidak boleh makan, harus ada jarak 1 jam atau 4 jam sebelumnya. Nah, itu kenapa? Nah, itu harus harus tahu pemahamannya. Kemudian sealer, kenapa kok harus di-sealer di dalam di selang itu kok harus bersih, itu kenapa? Kaitannya dengan apa? Nah, itu harus paham. Kemudian berikutnya adalah oh ini belum selesai. Nah, jadi, kemudian pemecahan masalah itu kalau ada permasalahan-permasalahan teknis, biasanya itu kalau macet, macet itu terus tindakannya apa yang dilakukan? Apakah kantong darah itu sudah tidak boleh digunakan sama sekali, ataukah masih boleh digunakan tetapi ada syarat dan ketentuannya? Nah itu. Jadi seperti itu contohnya. Yang kedua, misalnya donornya ada reaksi donor. Terus apa yang dilakukan? Aduh, darahnya kurang sedikit lagi nih. Apakah sabar dulu ya Pak, biar penuh dulu, kurang sedikit lagi, nanti darahnya nggak bisa dipakai. Padahal donornya udah kelimpungan, udah menguap-menguap, udah keringat dingin keluar. Nah, apakah seperti itu? Ataukah bagaimana? Nah, ini harus paham. Atau takut, terus dilepas jarumnya. Nah, ini seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan teknis yang ada di pada saat pengambilan darah. Kemudian untuk skornya itu maksimal adalah 100% atau 100. Kalau nilainya, apa namanya, kalau mampu melakukan semuanya, nilainya adalah 100, gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada, ini sumber referensinya. Ini standar pelayanan transfusi darah. Ini adalah referensi utama yang kita gunakan adalah kita mengacu pada ini. Kemudian yang kedua adalah bukunya Bu Paula, Basic and Applied Concept of Blood Banking and Transfusion Practice, yang edisi keempat. Kemudian ada dari WHO, ini sebenarnya udah lama ya, saya baru cari-cari yang referensi baru yang dari... Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, silakan Lukman. Ya, silakan open kamera. Oke. Mm-mm. Iya, nanti dibantu, didampingi pada saat nusuk itu, belajar itu kalian didampingi sampai bisa, jadi nggak dilepas begitu aja. Jadi betul-betul diajari satu-satu gitu. Satu-satu sama biasanya peer group, jadi ada temannya yang sudah bisa atau pintar itu biasanya terus mendampingi, terus apa namanya, kan kalau donor itu rame gayeng gitu ya, gayeng. Jadi jangan jangan takut. Jadi kalau praktek itu biasanya eh, nanti ada teman-teman yang mendampingi. Nah, teman-teman itu ya menjadi teman kita, menjadi guru kita juga gitu. Karena apa? Nanti akan mengoreksi apa yang kita lakukan. Biasanya akan membantu, itu kurang, ini, itu. Kadang pendonornya itu juga, calon pendonornya itu yang juga mengoreksi kita, membantu kita, seperti itu. Jadi saling 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 belajar, saling mempelajari seperti itu. Jadi jangan khawatir nanti. Dan dosen juga akan mendampingi sampai kalian bisa gitu. Kalau ada yang takut di sini, ada yang takut nusuk enggak? Takut dengan darah ada enggak? Nah, mudah-mudahan enggak ada, udah terbiasa karena udah paham apa yang mau dilakukan gitu ya. Itu pengalaman saya dulu bertahun-tahun itu masih ada yang takut gitu ya, sehingga saya harus mendampingi sampai betul-betul bisa dan tidak takut itu seperti itu. Tuh.
Dulu waktu, murid-murid saya yang diploma satu itu, oh ada yang sampai, menangis di dekat pintu, nggak mau masuk di ruang aftab itu nangis gitu. Tak tanya kenapa, ada apa, ternyata takut, karena takut. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan ini sudah semakin maju ya, ini kan kalian belajar nggak dipaksa toh ini. Jadi kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu dulu karena paksaan, dipaksa orang tua supaya cepat kerja, supaya supaya apa namanya, karena dibutuhkan dan lain sebagainya, sehingga anaknya kadang-kadang dipaksa untuk belajar. Nah, kayak gitu. Nah, itu sehingga, apa namanya, harus didampingi sampai bisa. Demikian juga kalian, jangan khawatir nanti akan didampingi sampai bisa, gitu. Kuncinya adalah ada keberanian, kemudian berpikirlah, ke depan. Artinya begini, saya melakukan ini adalah untuk menyelamatkan jiwa seseorang, orang lain. Bisa dibayangkan kalau saya menusuk orang karena dia donasi untuk anaknya, keluarganya, temannya yang mengalami perdarahan atau membutuhkan darah segera. Nah, yang harus kita pikirkan adalah itu, sehingga saya harus berhasil melakukan penusukan, seperti itu. Karena penusukan itu adalah satu-satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sekantong darah. Nah, sehingga pada saat itu kalian sudah belajar psikologi, belajar komunikasi, kita gunakan. Jadi kita bekerja itu pada saat di sini, kalau nge-cross itu kalian temennya adalah sampel, lawannya adalah sampel, nggak bisa diajak bicara. Tapi kalau ini kita dengan donor, sehingga di sini kontak antara pendonor dan petugas itu sangat menentukan apa keberhasilan dari pengambilan darah itu. Kontak yang saya maksudkan di sini adalah hubungan emosional yang saling apa namanya kerjasama yang saling saling mendukung gitu. Nah, jadi kalau petugasnya ramah, kemudian sopan, rendah hati, terus baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Nah, kayak gitu misalnya contohnya. Nah, itu si pendonornya udah ini dulu, merasa nyaman dulu. Jadi tadinya takut, jadi nggak takut gitu. Nah, kemudian ya itu caranya dibangun dengan apa? Ya dengan komunikasi tadi. Dengan komunikasi. Komunikasi itu jangan yang kalian kan udah belajar komunikasi efektif itu seperti apa. Jadi yang sopan. Karena kita itu kan pelayan ya, pelayan, teknisi pelayanan darah. Orang yang bekerja di fasilitas kesehatan, termasuk dokter, semua. Semua itu adalah pelayan. Jadi kita nggak boleh menyombongkan diri, gitu ya. Kita harus rendah hati. Nah, jadi kalau kita udah sopan dulu, kemudian rendah hati, nah itu maka si pendonor itu udah senang duluan, nanti ditusuk aja nggak merasa sakit loh. Beneran loh, padahal ditusuk jarum itu. Itu pengalaman saya udah membuktikan, saya udah yang namanya, kadang-kadang kan, kita tarik nafas dulu, nah terus diambil ditusuk, srut gitu. Itu ditanya, "Sakit nggak, Pak?" "Nggak tuh, udah toh, kok nggak kerasa?" Kadang-kadang begitu. Nah itu karena apa? Karena seperti tersugesti gitu ya, tersugesti bahwa, "Oh tadi ditusuk oleh saya ditusuk tapi kok petugasnya ini, baik, ramah, kayak gitu. Jadi udah tersugesti dulu. Demikian juga si petugas. Si petugas itu sudah mensugesti dirinya bahwa saya itu bisa menusuk dengan tidak sakit. Nah, itu maka si pendonornya pun akan tersugesti. Seperti itu. Nah, gitu Lukman. Yang lainnya, jangan khawatir kamu takut moh. Iya. Yang lainnya, silahkan. Ya, kenapa Lutfika? Mhm, mhm, mhm.
Nah, oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, itu biasanya terjadi di teknik penusukan. Teknik penusukan. Jadi, teknik penusukan itu dilakukan dengan cara kulit. Kulit itu kan apa namanya ya? Lentur ya, lentur dan elastis gitu. Sehingga kalau kena tekanan itu dia akan tergeser, apalagi vena yang ada di dalam. Nah, itu. Target kita itu kan vena, targetnya kan vena. Tapi harus melalui kulit dulu. Nah, kulit itu kalau tidak ditarik dulu, jadi kan ditarik gini dulu ya, ditarik. Nah, bisa merasakan kalian, bisa melihat ya, tarik itu kayak gini. Jadi vena lah ini ya. Itu ditarik ke bawah gitu. Ah, saya nggak bisa mempraktekkan nih, bisanya gini nih. Nah, jadi ditariknya itu ke bawah gini, kelihatan nggak? Nah, ini ditarik ke bawah sini. Nah, kelihatan ya, ini ditarik ke bawah sini gitu. Kemudian di sini kan apa ya, datar mengenceng gitu ya, mengenceng gitu ya jenenge. Mengencang gitu ya. Nah, itu kemudian jarum itu sesuai dengan kemiringan jarum itu adalah sekitar 30 derajat. 30 atau 40 derajat. Nah, itu segera ditusukkan, srep, gitu. Tapi kalau pelan-pelan, maka si kulit tadi dan tidak ditarik, itu biasanya kulitnya itu masuk ke dalam lubang si jarum tadi. Luka luka robekannya itu loh, luka robekannya itu masuk ke situ dan menutupi itu. Menutupi itu. Sehingga karena udah tersumbat itu, mau dikorek-korek kayak apa, nggak keluar. Kalau itu belum lolos, gitu. Biasanya itu. Sehingga di teknik penusukan itu harus diperhatikan betul-betul. Nah, gampang kok itu. Kalau kita itu apa ya, udah in gitu ya. Udah in itu artinya udah memang siap untuk melakukan pengambilan darah itu ya hati kita, badan kita itu udah siap. Itu maka semuanya pekerjaan akan gampang, akan mudah. Tapi kalau didasari pertama itu kita udah dari rumah udah nggak baik, terlambat, atau belum sarapan, kecuali kalau puasa loh ya, belum sarapan, itu akan berpengaruh pada kinerja. Nah, kita udah kaku duluan, badannya udah kaku, wajahnya udah kaku duluan, maka akan berpengaruh terhadap donor. Donornya itu juga ikut kaku nanti, gitu. Nah, jadi kita harus rileks dulu. Kadang-kadang kita latih dulu, pokoknya kita rilekskan dulu badan kita gitu ya. Olahraga ringan lah, ngapain gitu. Yang penting jangan membawa kedongkolan, jangan membawa kekhawatiran, jangan membawa hal-hal yang dapat mengganggu kinerja itu. Itu pengalaman saya. Itu teman saya dulu pernah gitu ya. Saya kacau gitu ya, terlambat dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal itu gampang sekali sih vena itu, gampang banget. Tapi tetap luput, luput, harus mengulang. Karena apa? Ya itu tadi, psikologi dan juga psikologi apa namanya ya? Kesiapan dari si petugas itu sangat mendukung. Makanya besok diajari bagaimana persiapan pendonornya, petugasnya, seperti itu, seperti apa. Jadi tidak hanya secara skill kemampuan, oh pinter bisa, nggak akan apa namanya mendukung 100% keberhasilan dari penusukan. Nah, itu. Karena di sini betul-betul ilmu psikologi kita, komunikasi kita itu diterapkan di sini. Gitu. Bagaimana untuk membangun seseorang itu dapat nyaman, bagaimana orang itu supaya tidak takut, bagaimana supaya orang itu nanti kembali lagi. Nah, yang diharapkan kan itu. Sebagai petugas pengambilan darah, kita itu aset kita itu untuk di pelayanan darah itu sangat gede di situ. Karena apa? Kalau nggak ada darah itu mau sepinter apapun, secanggih apapun peralatan untuk mengolah darah, kalau nggak ada donornya mau ngapain kita? Ya enggak. Jadi kuncinya dari si apa namanya petugas teknisi pelayanan darah di bagian pengambilan darah itu adalah kunci utama. Karena di sini keberhasilan dari pelayanan darah itu ditentukan di sini. Itu. Dari sekantong darah yang didapatkan itu. Gitu. Sehingga sangat penting sekali bagaimana kita
menyiapkan, tidak hanya skill. Kalau skill cuma nusuk-nusuk aja, itu gampang, sesuatu yang gampang. Tetapi bagaimana kita membangun supaya donornya itu nyaman, nanti terus donornya kembali lagi tanpa kita hubungi, seperti itu. Nah, kadang-kadang ada yang kerajinan, udah datang duluan sebelum waktunya. Itu karena apa? Karena kita mampu membangun relasi yang bagus kepada pendonor ini. Pengalaman saya tahun 96 sampai di 2017 itu bukan waktu yang sempit. Udah panjang sekali, saya mulai dari pendonornya itu cuma 60, 40 orang per bulannya. Dulu saya awal masuk itu tahun 96 itu baru donasinya itu 40, 50, 60 rata-rata itu. Itu saja rata-rata petugas rumah sakit karena UTD-nya dulu di rumah sakit saya, di rumah sakit, dan itu rata-rata adalah petugas karena donor pengganti. Terpaksa donor karena tidak ada darah untuk kebutuhan operasi ataupun untuk perdarahan, pasien perdarahan. Dulu masih tinggi angka kejadian perdarahan itu masih tinggi. Dan itu kalau nggak ada donor, nggak ada darah, biasanya yang donor itu adalah perawatnya atau dokternya kayak gitu. Nah, sehingga hanya sedikit sekali. Nah, sehingga bagaimana kita membangun untuk apa namanya supaya donornya semakin meningkat, itu perlu perjuangan yang panjang. Yaitu dengan cara apa? Ya kita, komunikasi kita yang baik, penampilan kita harus baik. Jadi setidaknya seragam itu ya pakai baju rapi, rapi, kemudian bagus itu nggak harus mahal loh ya, nggak harus mahal ya. Nah, yang penting rapi, kemudian warna ya jangan hanya putih-putih. Terus dulu itu kan apa namanya, saya yang paling mendobrak itu dulu saya waktu saya datang itu. Dulu seragam itu hanya putih-putih, perawat itu putih-putih terus. Itu putih-putih itu aja yang sampai berubah jadi coklat karena apa? Jarang dibelikan. Nah, sehingga saya mendobrak, saya ganti, mbok nggak warna putih, ganti warna lainnya gitu loh. Ganti warna biru, biru muda waktu itu saya pernah mengganti. Ya saya udah pada disoroti, tapi ya itu untuk menunjang menunjang kita gitu ya, menunjang penampilan kita. Lah kita itu berhadapan dengan orang nih. Harus rapi, bersih, wangi. Wangi itu tidak harus pakai parfum satu botol dipakai semua, nggak harus. Yang penting kita itu rajin menjaga kebersihan, kita nggak menimbulkan bau badan. Itu adalah modal buat kita, gitu. Karena apa ini diperhatikan penampilan itu, tidak hanya pinternya menusuk, tetapi penampilan harus diperhatikan. Karena apa? Karena kita itu berhubungan dengan orang. Orang itu akan kita sakiti, gitu loh. Jangan sampai nanti pingsan karena keringat kita, gitu. Dulu ada itu teman saya yang apa namanya, ya seperti itu. Tapi akhirnya terus kita edukasi, kita ada pelatihan, menghadirkan sumber gitu ya, yang bisa mengajari attitude, bagaimana penampilan ketika bekerja, itu diajari kita. Meskipun sudah bekerja, kita ada pelatihan untuk kepegawaian itu. Dan ternyata betul, penampilan itu sangat menunjang, gitu. Baju ya ganti setiap hari petugas itu. Meskipun aduh ini masih apa namanya, baru kemarin seragamnya cuma seragamnya cuma 2. Ya setelah dipakai dicuci, ya nanti ngalahi setrika sendiri kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang sepele tetapi itu nanti akan menunjang kinerja kita gitu. Nah, itu. Jadi apa namanya, ini sharing pengalaman ya, ini seperti itulah di lapangan yang nanti akan kalian hadapi itu seperti itu. Jadi nanti kalau kalian itu apa namanya, baik, kinerjanya baik, itu akan mendapatkan fans-fans sendiri. Jadi ibaratkan artis punya fans sendiri, punya netizen sendiri kalau zaman sekarang. Nah, gitu. Nanti ada yang fanatik kalau petugasnya nggak Mas Lukman nggak mau, itu ada. Nanti kalau nggak Mbak Martawati nggak mau, kalau Mbak Lutfika nggak mau, atau Mbak Rukia nggak mau. Ya itu sering akan terjadi nanti. Seperti itu. Jadi nanti donor itu kadang-kadang udah datang, terus tanya, misalnya pura-pura tanya, Mbak Lutfika dinas apa ya? Oh nanti malam Bu, misalnya. Oh ya sudah, saya tadi cuma lewat kok. Padahal nanti malam kembali dia mau donor, kayak gitu.
Jadi begitulah nanti kalau kita sudah apa namanya, istilahnya kinerja kita itu udah bagus gitu, maka si pendonor itu akan, ada relation dengan kita gitu ya. Kalau tidak dengan saya nanti, dia nggak nyaman, kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Itu, contoh-contoh, apa namanya, suka dukanya kalau bekerja di bagian pengambilan darah. Nah, karena pengambilan darah itu waktunya lumayan panjang untuk saling berkomunikasi, gitu. Kadang-kadang ada juga yang di situ akhirnya timbul kedekatan, ada yang dapat jodoh di situ, gitu di situ. Nah, ini bonusnya itu di situ. Jadi gitu. Itu pengalaman itu teman-teman saya banyak dulu yang dapat jodoh itu di donornya, pendonornya itu banyak banget. Dan yang kita kita layani itu dari berbagai kalangan. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Nah, yang kita layani itu mulai dari tukang becak sampai pejabat, artis, itu akan kita layani, gitu. Kalau dulu itu SCTV Peduli, SCTV Peduli itu setiap tahun dia punya program untuk mendukung donasi apa namanya, pengadaan darah untuk transfusi itu. Nah, biasanya mereka mengadakan show di kota-kota gitu dengan kegiatan utamanya adalah donor darah. Semua artisnya, krunya harus donor darah. Nah, nanti tidak kalian juga akan melayani mereka, gitu. Atau bupati atau pejabat siapa itu, kalian yang akan apa namanya, melayani. Nggak akan dokternya yang nanti nusuk, enggak, yang nusuk ya kalian, gitu. Makanya di sini, apa namanya, bagaimana profesionalisme kita sebagai teknisi pelayanan darah itu, apa, dipertaruhkan di sini, gitu. Nah, ini itu membuat kita itu akan, menjadi merasa lebih, apa ya, lebih, meningkatkan harga diri biasanya di sini. Nah, bukan kita mahal harganya, bukan maksudnya bukan begitu, tapi akan meningkatkan, apa namanya ya, harga diri kita gitu ya. Jadi kalau kita itu sering berrelasi dengan berbagai macam dengan macam-macam orang gitu, nah itu akan meningkatkan kompetensi kita, komunikasi kita itu seperti apa gitu. Sehingga di sini komunikasi itu penting banget, bagaimana sikap kita sebagai seorang teknisi pelayanan darah itu sangat mendukung gitu. Nah, siapa tahu nanti ya kita positive thinking gitu ya. Positive thinking. Jadi ya siapa tahu nanti kalian dapat jodohnya di situ. Nah, dapat dokter, dapat eh, apapun gitu, siapapun gitu yang apa namanya pada saat pengambilan darah itu. Gitu itu bonus itu. Kalau itu bonus kayak gitu. Gitu, Lutfika. Mm-mm. Ada lagi yang lainnya? Yang lainnya? Ya, Denisa, mana? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi pada saat menstruasi, itu seorang wanita sudah mengeluarkan darah. Nah, yang dikeluarkan itu sebagian besar adalah cairannya, bukan sel-sel darahnya, tapi cairannya. Nah, sehingga pada saat pengambilan darah itu, pada saat menstruasi itu, tidak boleh donornya itu sebenarnya bukan karena dia selain kehilangan darahnya itu, tetapi yang terpenting adalah kehilangan cairannya itu. Nah, itu nanti dapat menyebabkan dehidrasi. Kadang-kadang meskipun dia sedang mengalami menstruasi, tetapi pada saat diperiksa bisa saja dia normal semuanya. Nah, cuma ya itu tadi, cairannya itu yang dikeluarkan karena menstruasi itu. Itu saja yang dapat menyebabkan apa, seseorang itu akan mengalami dehidrasi, gangguan gangguan apa namanya, kesehatan akhirnya, itu. Jadi bukan karena kehilangan darah yang banyak, tetapi sebenarnya kehilangan cairannya itu. Gitu. Sehingga kalau,
sedang menstruasi sebaiknya tidak donor darah. Nah itu. Gitu Denisa. Oke, nanti karena nanti akan dapat pertanyaan nanti dari para pendonor itu kadang-kadang tanya, kalau menstruasi kok nggak boleh donor kenapa Mbak? Kalau menyusui kok nggak boleh donor kenapa Mbak? Itu pasti akan ada pertanyaan. Itu. Pasti itu. Kalau kita nggak menguasai nanti akan bingung mau jawab itu. Nggak mungkin akan tanyanya ke dokter, pasti tanyanya ke kita. Gitu. Ada lagi? Boleh, silakan. Mm-mm. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi permasalahan terkait kegagalan karena kadar hemoglobin itu memang sering terjadi antara kurang atau kelebihan. Jadi semuanya nggak baik juga. Nah, kalau kurang itu artinya dapat berdampak pada anemia, tetapi kalau lebih itu dapat mengurangi fungsi dari si eritrosit itu sendiri. Kalau HB-nya tinggi itu kan otomatis eritrositnya juga banyak toh, nek banyak itu kan berdempet-dempet, ibaratkan kita di dalam satu gedung gitu, di dalam satu gedung itu yang kapasitasnya 200 menjadi 250 itu bisa dibayangkan, ya kan? Pasti kita gesek-gesekan, deket-deketan gitu, yang dapat berdampak pada fungsinya. Fungsinya dia untuk oksigenasi, membawa oksigen ke dalam ke seluruh tubuh, akhirnya dia akan apa namanya? Akan, karena bergelombol itu alirannya menjadi tidak lancar. Akhirnya dia tidak sampai nanti dia berkeliling ke seluruh tubuh kita, sampai ke otak, sampai ke, sel-sel yang di ujung-ujung seluruh tubuh itu, nggak akan sampai. Badannya menjadi berat rasanya si yang HB-nya tinggi itu. Nah, solusinya apa? Solusinya itu kalau yang kekurangan mah gampang, ya toh? Selain dengan nutrisi bisa dengan obat-obatan. Tapi kalau yang HB-nya tinggi itu biasanya eh, kalau tingginya itu nggak terlalu tinggi banget ya, misalnya dia 17,5, 17,8 itu biasanya karena faktor apa namanya selain kekurangan cairan biasanya, nah itu apa namanya bisa gangguan yang namanya polisitemia vera. Polisitemia vera itu adalah salah satu gangguan atau apa namanya penyakit yang dapat menyerang seseorang itu diakibatkan yaitu jumlah yang ditandai dengan jumlah eritrositnya yang berlebih, yang menyebabkan HB-nya tinggi. Nah, kalau yang karena sakit, itu biasanya harus diterapinya dengan apa? Dengan plebotomi. Plebotomi itu pengambilan darah seperti orang donor, tetapi darahnya tidak boleh digunakan. Itu namanya plebotomi, terapeutik plebotomi. Tetapi kalau yang karena aktivitas, misalnya biasanya olahragawan. Olahragawan itu kan mengeluarkan keringat banyak. Atau siapapun yang mengeluarkan keringat banyak tanpa disertai dengan asupan cairan untuk menyeimbangkan cairannya yang cukup, itu dapat berdampak pada itu. Sehingga solusinya biasanya disuruh minum dulu. Kalau donor datang itu kan biasanya antri. Di ruang donor itu udah harus disiapi seperti air mineral kayak gitu ya. Nah, sehingga dipersilakan untuk minum dulu air mineral, air putih itu segelas kayak gitu. Nanti dia udah pipis, terus udah merasa nyaman gitu, terus kita ambil darahnya, nah, kita cek kayak gitu. Jadi apa namanya? Biasanya adalah karena kekurangan cairan itu, sehingga yang menyebabkan HB-nya menjadi tinggi gitu. Gitu Lutrika. Jadi kalau ada donor besok kalau kalian bekerja itu di ruang tunggu donor itu disediakan air mineral. Aqua satu gelas itu kan berapa sih? Cuma 300 perak ya kan? 500 perak. Nah, itu disiapkan.
supaya untuk dipersilakan dulu untuk minum air putih. Minumnya air putih. Dan pada saat donasi itu kita mengedukasi mereka untuk minum air putih yang cukup dulu sebelum dilakukan donasi. Dan jangan makan dulu, jangan makan yang berlebih dulu. Makanya harus ada jedanya 4 jam tadi. Supaya apa? Supaya makanan tadi itu udah dicerna, udah diproses, kemudian udah dicerna, udah diserap, udah digunakan kayak gitu ya. Jadi tidak menumpuk di dalam, darah, di dalam, di dalam aliran darah, di dalam pembuluh darah itu, gitu. Jadi, kita tambahkan cairan supaya untuk mengencerkan itu, gitu. Gitu Lutfika. Ada lagi? Sama-sama. Yang lainnya? Cukup? Baik, kalau cukup, untuk pengantar praktikum hari ini cukup. Kemudian untuk mulai praktikumnya adalah minggu depan. Minggu depan nanti dengan Bu Yuli. Dengan Bu Yuli, kemudian untuk aktivitasnya mulai presensi, kemudian eh, pengantar praktikum, petunjuk praktikum nanti akan diupload di e-link. Seperti itu. Nah, bagi yang e-learning-nya ini ada yang masih terblokir apa enggak? Udah enggak ada ya? Udah aman semuanya? Ya, kalau sudah aman semuanya, udah nggak ada masalah artinya. Jadi eh, semoga praktikum dan perkuliahan untuk pengambilan darah berjalan lancar semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di pertemuan yang keempat. Nanti untuk 2, 3 itu dengan Bu Yuli. Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semangat semuanya ya.